Eh, Awalnya ini adalah menurut informasi bahwa dari beberapa persatuan wasit itu bekerja sama dengan Perbasi untuk mencari bibit-bibit unggul dengan mengadakan liga-liga basket di tingkat pelajar home away. Jadi ada kita sebagai tamu di sekolah lain, kita juga sebagai tuan rumah, dan ini sebuah pengalaman yang berharga buat kita, termasuk dari anak-anak OSIS, juga anak-anak khususnya semua siswa atau peserta didik yang ada di SMA Gondang. Bisa ada event-event seperti ini, berarti kita adalah sekolah yang harusnya mampu menunjukkan ajang kreativitas, kualitas, termasuk skill, baik itu di bidang olahraga maupun manajemen siswa, bagaimana kita menghadapi sebuah event-event yang selanjutnya, begitu Pak. Itu dari Pak Didi, kalau dari Bu Winda bagaimana selaku pembina OSIS ini? Ya, selaku pembina OSIS ini kebetulan kan memang ada kegiatan Liga Pelajar Basket ya. Jadi otomatis pada waktu itu awal mulanya memang kita anggap sedikit mendadak ya, mungkin bagi anak-anak ada event seperti itu. Lah, pada saat mendapatkan pemberitaan atau info tentang adanya Liga Basket, akhirnya anak-anak kami kumpulkan, ya kita kumpulkan bagaimana agar mereka harus mau, tidak mau itu harus apa ya istilahnya mengadakan menjadi tuan rumah, berarti kan juga harus siap segala kondisi apapun, dibagi secara kepanitiaan, kemudian juga dari beberapa anak-anak OSIS, karena mungkin dari beberapa pengalaman yang ada masih tergolong anak-anak baru juga dari kepengurusan OSIS, ini menjadi sebuah pengalaman berharga bagi mereka, terutama karena masih periode jabatannya masih baru ya, ini masih unyu-unyu kalau menurut kita, masih baru, jadi ini termasuk ajang belajar bagi mereka agar ketika suatu saat nanti barangkali kita menyelenggarakan event itu sudah tidak kaget lagi. Jadi ini alhamdulillah untuk pertama kalinya tadi sudah terselenggara dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Jadi kami harap di event selanjutnya apabila kita menjadi tuan rumah bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan hari ini. Mungkin itu dari saya. Itu secara umum penyelenggaraan bisa dibilang lancar. Ya alhamdulillah lancar. Ya, lancar. Jadi sekarang secara teknis yang putri dan yang putra tadi termasuk menang kalahnya itu bagaimana Pak Huda itu? Ya, untuk pelaksanaan atau cara bermain atau bisa dibilang itu kita main melawan kebetulan lawan untuk hari ini itu adalah SMA 1 Pacet. Untuk kita ambil yang putri dulu. Jadi untuk yang putri, untuk permainan ataupun cara bermain mereka itu sudah dibilang bagus. Dan ini yang memang ditunggu anak-anak. Bahwasanya anak-anak itu pengen menunjukkan skill mereka, pengen menunjukkan kemampuan mereka di hadapan banyak supporter baik dari supporter dari Pacet ataupun dari SMA Gondang sendiri yang sudah mendukung terlaksananya acara itu sudah bagus menurut saya. Dan untuk yang cowok atau yang putra ini tadi saya lihat juga baik mainnya. Jadi untuk kedepannya untuk kedua tim baik yang cowok ataupun yang cewek ini perlu latihan jam terbang lagi, dalam arti untuk meningkatkan skill mereka, untuk meningkatkan kekompakannya lebih lagi, itu masih sangat diperlukan. Tapi untuk hari ini mereka sudah main sangat bagus sekali untuk begitu Pak. Secara teknis yang putri tim Semagu Moker dengan Semata bagusan mana? Untuk yang putri kita ambil contoh tadi di kuarter 1 dan kuarter 2 itu mereka masih imbang.
Dalam arti untuk penguasaan bola dan lain sebagainya itu antara tim SMA Pacet dan SMA 1 Gondang itu sangat masih imbang. Baru di kuarter ketiga dan 4 itu mereka sudah mulai menurun untuk tim dari SMA Negeri 1 Gondang. Begitu. Kalau yang putra? Nah, ini ya, untuk yang putra kita kurang di jam terbang, Bapak. Jadi untuk jam terbang untuk bagaimana kita bermain di istilahnya itu bermain di halayak yang ramai itu masih kurang untuk tim kita. Jadi kedepannya untuk tim yang putra untuk lebih banyak untuk mencari lawan-lawan untuk melatih jam terbangnya, begitu. Kalau melihat pertandingan tadi, saya rasa peran supporter itu sangat tinggi sekali. Bagaimana Pak Didi membandingkan supporter Semadung Moker yang dalam hal ini ST atau Semadung Independence dibanding dengan Spartan kalau tidak salah yang dari Semarang itu. Bagaimana Pak Didi? Kalau menurut saya dari supporter Spartan atau SMA Negeri 1 Pacet itu kan sudah berdiri lama dan sudah terkoordinir. Kemudian juga tadi saya dapat info, dapat dukungan penuh memang dari sekolah untuk menjadi supporter, dan yang penting kegiatan itu positif, tidak anarkis, dan memunculkan juga untuk seninya. Ya, jadi sedangkan di SMA Negeri 1 Gondang sendiri kita masih baru, terus kemudian untuk jam terbang juga kita masih belum kalah jauh lah dari SMA 1 Pacet. Jadi untuk penguasaan tentang koreografer, kemudian alat musik itu juga masih kurang. Jadi ini mungkin sangat butuh sekali dukungan penuh dari semua pihak agar supporter itu bisa lebih eksis, terus kemudian bisa memberikan motivasi yang lebih kepada semua pemain, baik itu nanti dalam permainan basket, futsal, voli dan sebagainya, termasuk paskib dan sebagainya. Nah, kita butuh memang supporter sebagai dukungan moral atau modal untuk memotivasi anak-anak agar anak-anak pada saat bertanding itu lebih giat lagi, karena didampingi banyak sekali pendukung, bermain di hadapan pendukungnya dan tidak ingin mengecewakan dari pendukungnya tadi. Itu Pak. Itu ya? Iya. Kalau menurut Bu Winda bagaimana itu peran supporter, karena Bu Winda kan juga pernah jadi supporter total. Total ya. Tapi itu alumni Pak dulu Pak. Ya jadi gini, kebetulan saya pada waktu itu dulu kan pernah memang seringkali berkegiatan di dunia supporter. Pernah juga ikut Persibaya ketika main, kemudian PSMP juga main. Nah kebetulan pada waktu itu memang awal mula adanya SI itu sudah lumayan cukup lama ya, 2000 berapa? 2018 kalau nggak salah. Kurang tahu. Nah, sekitar tahun itu kalau nggak salah, saya lupa. Nah anak-anak pada waktu itu memang sempat pertama kali itu ke saya, Bu, kami pengen di sekolah kami itu ada supporter seperti sekolah-sekolah yang lain. Nah, pada waktu itu memang kebetulan saya ditunjuk sama anak-anak tiba-tiba menjadi pembina. Bu, panjenengan mau menjadi pembina? Loh, jangan saya. Nah, otomatis pada waktu itu saya juga bingung karena posisinya pada waktu itu di sekolah masih istilahnya kita belum didukung penuh. Kebetulan juga mungkin dari mindset secara dari masyarakat umumnya biasanya supporter itu kan lebih identik dengan ramai, anarkis dan lain sebagainya. Tapi kalau saya rasa mungkin masih di kalangan pelajar itu kan memang harus banyak belajar. Jadi masih juga membutuhkan arahan-arahan dari berbagai pihak kita terutama yang ada di sekolah. Nah,
itu dulu sempat apa ya, istilahnya sempat ramai juga, ada pro kontra juga, ada yang mendukung, ada yang enggak. Ya pada waktu itu juga pernah kebetulan ada event di Surabaya kalau nggak salah, itu anak-anak berangkat ya, sempat berangkat ya sudah, kita diam-diaman tidak bilang kepada pihak sekolah, tapi alhamdulillah kebetulan tidak ada apa-apa. Dan juga alhamdulillah kebetulan pada waktu itu tim kita kalau nggak salah ke Winsa pada waktu itu juga menang. Jadi anak-anak pada waktu itu sudah jiwa-jiwa semangat untuk mendukung tim kebanggaan sekolah mereka itu sebenarnya sudah ada, tapi sempat meredup kembali. Mungkin dari sekarang karena kebetulan ada event Liga Pelajar bisa bisa tersalurkan kembali, terutama untuk anak-anak yang benar-benar mendukung sekolah tercintanya. Dengan mendukung itu kan berarti mereka juga jiwa cinta terhadap sekolahnya itu juga pasti bakal bermunculan. Jadi entah itu dalam posisi kalah ataupun menang, mereka tetap setia terhadap sekolahnya. Mungkin seperti itu. Gitu ya, karena supporter itu pada dasarnya juga bisa dijadikan suatu industri. Iya. Kalau misalnya mereka itu mengikuti itu dan belajar dengan baik, maksudnya industri itu malah bisa jadi supporter sewaan. Pembemu itu kan sewaan tergantung itu juga supporter. Nah, kalau kita lihat tadi secara teknis tim Semagu itu secara kelas masih kurang dibanding SMA Pacet. Itu bagaimana mengatasi itu Pak Huda? Ya, untuk cara mengatasinya untuk nanti itu ditambahi Pak. Jadi ditambahi porsi latihannya, ditambahi nanti untuk lawan sparringnya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena nanti untuk pertandingan selanjutnya itu ada kemungkinan lawan yang lebih dari SMA Pacet atau sepadan dengan SMA Pacet itu pasti akan bertemu gitu. Jadi di Mojokerto di SMA khususnya kabupaten kota ini hampir semuanya ikut, SMA negeri khususnya itu nanti lawan yang sepadan atau setingkat dengan SMA Pacet itu pasti akan bertemu. Jadi nanti kemungkinan nanti berkoordinasi dengan pelatih untuk menambah porsi latihannya, menambah jam terbangnya lagi Bapak. Jadi dari mulai tim putri ataupun tim yang laki-laki itu nanti ditambah dari skillnya dan lain sebagainya itu. Karena kalau kita ngomong masalah skill itu tidak bisa 1 atau 2 hari, itu mulai dibebet misalkan dari SMP, terus nanti berlanjut di SMA ini untuk dikembangkan, begitu. Pesertanya berapa sih untuk liga ini? Semua SMA, negeri, swasta atau gimana? Apakah tercatat itu? Untuk yang saya ketahui untuk SMA ini hampir seluruhnya, hampir sebagian besar ikut yang mempunyai tim basket di SMA negeri di kabupaten kota ini Bapak. Jadi ada yang ikut putra-putri, ada yang ikut hanya 1 tim saja. Jadi kemungkinan nanti kita masih akan bertanding di sini itu kurang 4 kali untuk yang laki-laki untuk menjadi tuan rumah dan 2 kali untuk tim putri untuk menjadi tuan rumah. Untuk nanti selebihnya kita akan bermain di luar atau di tempat tim lawan kita. Gitu. Kalau menggunakan sistem home and away seperti pada Liga Inggris, begitu kan lama ini nanti. Kira-kira sampai final itu butuh waktu berapa bulan? Untuk masalah final kalau misalkan bulan itu bisa ditentukan kondisional Bapak. Jadi kalau misalkan mungkin bisa 6 bulan mungkin. Enggak, kemarin itu gini, jadwalnya itu bisa diputar di luar hari Sabtu Minggu. Jadi bisa diputar di luar hari Sabtu Minggu dengan waktu di luar jam sekolah. Jadi bisa main jam 5 sore, bisa main jam 6 sore, nanti tergantung bagaimana kondisional jadwalnya saja. Jadi ini
Ini memang event ini ditunjuk di sekolah itu untuk yang pertama adalah untuk memperkenalkan sekolah juga. Bahwasanya di sekolah ini itu ada tim basket, ada supporternya. Jadi nanti biar dikenal sama sekolah lain. Tidak hanya sekolah itu dan itu saja. Begitu. Tujuan dari event ini. Jadi teman-teman Ikatan Wasit Basket Mojokerto yang disingkat IWAP, yang disupport dengan Perbasi, itu tujuannya adalah seperti itu. Yang sudah dibilang Pak Didik, mencari bibit unggul, juga memperkenalkan sekolah yang mempunyai potensi basket yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Terlepas dari memperbanyak lawan tanding, sparring, itu secara teknis, lebih teknis bagaimana Pak Didi itu untuk mempersiapkan ke pertandingan selanjutnya? Katakanlah begini, kalau bisa kita tanding itu chance, kans, kemungkinan itu 50-50 lah. Kalau ketika kita tanding, kesempatan kita cuma 30, sedangkan lawan 70, kan ya agak ngisi-ngisi nih begitu. Bagaimana untuk mempersiapkan itu Pak Didi? Kalau menurut saya ya ini perlu rutinitas latihan yang mungkin lebih dipadatkan, termasuk fisik dan sebagainya, semua harus dipersiapkan. Di luar sparring dan sebagainya, mungkin jika ada kegiatan di luar sekolah seperti turnamen dan sebagainya, itu mungkin kita bisa mengikutinya, mendaftarkan diri atau mengikutinya untuk melihat kemampuan mental dari anak-anak, termasuk dan skill dari anak-anak. Karena ketika bertanding itu tidak hanya cukup kita mempunyai skill yang mumpuni, tetapi kita juga butuh mental juga gitu Pak. Persiapan mental ketika kita menghadapi lawan. Kalau kita bertemu lawan kemudian mental sudah jatuh duluan, sebaik apapun skillnya, pasti nanti terjadi banyak kesalahan dan merugikan buat tim kita sendiri. Itu mungkin Pak. Saya kira support dari pendukung semacam cheerleader itu sangat tinggi sekali kan? Dan dalam hal ini Bu Lina bisa mengerahkan marching kita, karena itu yang suaranya keras. Enggak begitu Bu Lina? Kalau marching, kalau misalnya antara marching sama misalnya tadi kayak SI itu ya, itu nggak cocok Pak, karena basicnya beda. Kalau misalnya kalau supporter itu kan biasanya memang ada koreografernya, kemudian juga ada beberapa istilahnya lagu-lagu yang perlu dihafalkan, kemudian juga kayak tadi anak-anak ternyata sudah bagus juga, termasuk bagaimana cara menyambut tamu kedatangan. Istilahnya ketika ada supporter lawan yang ada di area sekolah kita, mereka sudah menyambut. Jadi akhirnya kita tadi walaupun kondisi pada saat pertandingan sama-sama saling memanas, tapi bisa teredam. Teredam itu karena itu tadi supporternya saling mendukung antara satu sama yang lain. Walaupun timnya ada yang dalam kondisi yang satu nilainya sudah bagus, yang satu masih tertinggal. Itu tidak istilahnya ternyata tidak menjadi sebuah pengaruh untuk mereka khawatir kita kan nanti barangkali mereka anarkis dan lain sebagainya, ternyata tidak. Malah kita sama-sama saling tegur sapa, kemudian tadi ikonnya anak-anak Spartan tadi kan dibawa ke arenanya kita, sama-sama saling mendukung. Jadi kan menunjukkan antara persahabatan antara SMA Gondang dan SMA Pacet itu ternyata terjalin dengan baik. Cuma hanya saja mungkin ditambah cheerleader mungkin. Kalau ditambah cheerleader kurang pas ya, karena bisa saja sih sebenarnya, tapi kalau selama ini masih kurang nggak cocok lah. Iya, nggak cocok. Sebelum pertandingan kita tampilkan cheerleader. Kalau biasanya ada time out cheerleader. Kalau di DBL Arena itu supporter sendiri, tim cheerleadernya sendiri. Ya, sendiri. Jadi memang beda. Itunya beda. Secara musik juga berbeda. Untuk bisa masuk DBL itu
syaratnya apa sih? Dia mungkin yang tahu. Dan selama ini anak-anak minta loh Pak, Iya. ayo Bu Winda daftar DBL, daftar DBL. Aku bisa apa gitu loh, tapi ya mungkin bisa aja sih, bisa masuk sekolah. Bisa Bapak. Jadi untuk syarat itu yang paling penting itu kita punya pemain sama punya cheerleader atau tim yang support, yang tim sorak, pemandu sorak. Jadi untuk DBL kalau misalkan di planning untuk tahun depan itu saya sudah dapat bocoran itu nanti akan ditampung semua seperti tahun ini. Jadi semua tim baru ataupun lama yang pingin masuk di DBL atau event tahunan yang Honda DBL itu syaratnya pemain sama cheerleader. Dan pendaftarannya itu sangat mudah sekali, Bapak. Jadi pendaftaran nanti didukung dari pihak sekolah, bagaimana disetujui, kita nanti langsung daftar, kita nanti langsung ikut technical meeting. Jadi seperti itu. Gambaran untuk praktisnya adalah seperti itu. Jadi tidak ada syarat khusus, syarat apapun itu tidak ada. Meskipun dengan kita dengan supporter yang seperti tadi itu dibawa ke sana itu pun sudah jadi, sudah bisa main di sana. Begitu. Bedanya cheerleader sama supporter itu apa sih? Kalau cheerleader itu biasanya yang di tari ya, Pak. Kayak lebih tari gerakan gitu kan. ngedance. lebih Ya, dance, jadi lebih dance itu nanti tampilnya di tengah lapangan di waktu pergantian quarter biasanya. Dari quarter antara quarter dari 2 ke 3 itu biasanya penampilan dari dance tim masing-masing tim. Kalau supporter cenderung mereka yang di atas tribun. Jadi seperti itu. Kan terbatas ya cheerleader itu pakai kostum-kostum begitu. Kalau cheerleader itu tergantung kreasi dari sekolah masing-masing, Bapak. Jadi semisal kita mengambil tema apa, itu kostum kita. Jadi cheerleader itu minimal itu 10 anak sampai 12 anak nanti yang terdaftar. Jadi seperti itu. Jadi berarti cheerleader itu perlu dikelola, dipersiapkan dengan baik begitu Pak Didi ya. Ya, kira-kira begitu. Kalau memang kita tujuan kedepannya itu kita harus merambah ke event-event yang lebih tinggi seperti DBL dan sebagainya. Kalau memang persyaratannya itu dan kita mau ke situ, ya mau tidak mau itu harus dipenuhi, Pak. Karena seperti supporter ini kan tidak hanya untuk event basket. Iya, Harus iya. juga ada lomba futsal atau Nah, Iya. itu bisa. Ya bisa Pak, karena supporter itu digunakan untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Kalau memang ada lomba paskib, ada lomba mersing, ada lomba kemudian futsal, basket, voli dan sebagainya yang membutuhkan motivasi banyak orang, itu kita bisa membawa supporter. ya tentu karena apa ya supporter itu betul-betul menjatuhkan mental lawan. Iya, Bahkan iya. mental pelatih. Iya. Kayak begitu. Iya, Ya, ya bisa betul, jadi Pak. seperti itu. Betul. Kita tadi misalnya pemain-pemain kita sudah jatuh ketika melihat supporter Iya, lawan koreografernya sangat bagus, terus karena lagu-lagunya bagus, malah pemain kita bisa jadi tidak konsen mendengarkan melihat gerakan dari supporter lawan, terus mendengarkan lagunya, oke, sudah tidak konsen. Sedangkan dari pihak lawan sudah terbiasa seperti itu ya, oke main aja gitu. Ada yang perlu disampaikan lagi, Bu? Mungkin. Mungkin itu ya, terutama ini kan karena event pertama kali kita pada waktu ini untuk liga pelajar, khususnya liga pelajar basket ya. Mungkin next time sekolah kita, terutama karena ini kan karena lokasinya juga susah akses untuk jumlah supporter, terutama di bagian mana, di bagian Barat. timur maupun bagian barat. Karena tadi kalau saya rasa sih sebenarnya masih mencukupi ya, masih mencukupi. Barangkali event selanjutnya kita dukung penuh anak-anak kita. Jadi istilahnya ketika nanti lawan manapun kita pun siap dengan mentalnya anak-anak siap. Tim kita juga harus latihannya lebih ekstra lagi, nambah jam
terbang mungkin siap-siap latihan malam ya Pak Didik ya, Iya, harus ya, siap-siap. termasuk supporternya harus pulang, siap-siap ya. Mungkin sering anak-anak latihan supporter gitu. juga difasilitasi untuk latihan di Iya, sekolah. di sekolah, Asalkan itu. ada pendampingnya, itu yang paling penting. Pendamping maksudnya. Ya, untuk Ya, yang mungkin menunggui mendampingi anak-anak, ya, mendampingi untuk yang anak-anak. mengarahkan gitu. bagaimana itu lah istilahnya nanti biar tertata dengan baik. Karena bisa jadi penonton itu bisa jadi tertarik pada cheerleader sama supporternya ketimbang permainannya. Kalau Iya. pengelolaannya bagus. Saya Iya. tadi malah senang melihat Supporternya. Spartan, supporternya Itu Spartan. karena mungkin kebanyakan main basket juga banyak yang nggak paham karena memang banyak itu sekali ya, banyak aturan dan lain sebagainya. Nah, pokoknya masuk sana oke, Lebih tepuk-tepuk hanyut gitu dengan aja, supporter. iya. Iya. Saya sampai ikut joget. Mereka lekok banget, apalagi Bagus memang di bagus. Pandegani Bu Esna. Kayaknya nggak kalau dulu. Joget-joget. Iya. Terus ada lagi yang mau disampaikan Pak Uda, Pak Didi? Ya mungkin sama, mungkin dengan Bu Winda, mungkin kita Harapan butuh penuhnya biar butuh kita- memberikan iya, kepercayaan sama kepercayaan. anak-anak, itu aja, Pak. Support. Semuanya. Bagaimana mereka kita memberikan kepercayaan untuk memanajemen sebagai memanajemen supporter itu bagaimana, memanajemen untuk kalau ada cheerleaders itu bagaimana. Itu aja sebetulnya, termasuk aturan-aturan yang yang tidak boleh dilakukan itu apa saja. Yang penting semuanya bersifat positif dan bisa menampilkan skill, bakat seni dan sebagainya, itu baik-baik saja kalau menurut saya. Tidak anarkis, oke lah.